Sair yang balam jo barabah, barabah lalu, barabah mandi. Sair yang salam sarato sambah, sambah lalu, sambah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menyimak pembelajaran ini. Salawat berikan salam kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak sidang tingkat 3 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walad wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Surat Al-Furqan ayat yang kedua. Anak-anakku yang masih berada di rumah, kali ini pembelajaran daring kita yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Pelajaran ini bisa kita petik dari beberapa kisah-kisah Nabi terdahulu. Manakala Nabi Musa alaihissalam serta pengikutnya dikepung oleh Fir'aun, maka Nabi Musa tidak tahu lagi mau kemana. Maka diayunkanlah tongkat membelah lautan. Nabi Musa bersama pengikutnya berlari menyusuri lautan. Sementara yang mengejarnya, Fir'aun beserta rombongannya, terkubur bersama lautan. Itu qada. Selanjutnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sempat diberikan cemoohan oleh warga sekitar, cemoohan oleh warga yang berada di dekatnya, bahkan termasuk anaknya. Untuk apa Nuh bikin perahu gitu? Di zaman itu belum ada apa-apa, belum ada roda transportasi seperti sekarang. Dibikin kapal di atas gunung oleh Nuh alaihissalam. Lalu dibawalah pengikut-pengikutnya yang soleh dan soleh. Sementara yang tidak soleh atau yang membenci atau yang mencaci Nuh ketika itu tenggelam bersama banjir, termasuk anaknya. Apa itu semua? Itu adalah qada dari Allah. Anak-anakku sekalian, kita masuk kepada pengertiannya terlebih dahulu. Karena beberapa ulama juga membedakan dan ada juga yang menyatakan sama
apa itu qada dan apa itu qadar. Membedakannya gampang. Bahwasanya qada adalah ilmu Allah terhadap sesuatu, makhluknya. Apapun makhluknya, ada qadanya. Sedangkan qadar adalah ilmu Allah atau segala sesuatu yang Allah wujudkan akan terjadi belakangan, di kehidupan belakangan. Kamu misalnya, sekarang usiamu berapa? Hitung lagi usiamu berapa. Nah, setelah kamu hitung, maka jauh sebelum sampai usiamu, umurmu, ketetapan untuk dirimu itu sudah ada. Nah, lalu iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Segala sesuatu bagi makhluknya. Si A harus gendut, ya gendut dia. Si B harus kurus, ya kurus dia. Si B harus buta, ya buta dia. Allah yang menentukan, ya Allah yang akan memberikan perhitungan. Bahwasanya kita di atas muka bumi ini hanya sendang gurau belaka, bermain-main belaka. Selanjutnya, apa prinsipnya yang harus kita ketahui, yang harus kita pegang? Bahwasanya ketika kita beriman kepada hari akhir, ketika kita beriman kepada qada dan qadar, kita harus pahami dulu beberapa prinsipnya. Prinsip yang pertama, bahwasanya Allah itu qadim. Ma makna qadim? Qadim itu artinya adalah yang maha terdahulu, yang maha awal, permulaan. Segala sesuatu yang ada di alam ini ada yang mengawali, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di muka bumi ini tidak serta-merta langsung ada. Ada penyebabnya terlebih dahulu. Kita misalnya sebagai manusia, kita ada karena apa? Karena ada orang tua dan karena ada ayah, karena ada ibu. Ayah dan ibu itu kenapa bertemu? Ya karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian. Selanjutnya, jauh sebelum kita ada, yaitu di masa Lauh Mahfuz, di masa kita masih belum berada di muka bumi ini, bahwasanya kita harus memahami bahwasanya kita, yang kedua, kita itu sudah diatur oleh Allah jauh sebelum kita ada di muka bumi. Jauh setelah itu baru kita bakal dihitung atau diperhitungkan. Yang ketiga, keimanan kepada qada dan qadar menuntut kita untuk selalu berprinsip bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak dan berlaku terhadap segala kekuasaannya. Apa saja Allah itu? Pertama, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha bijaksana, maha pemurah, segala macam ke-99 Asmaul Husna tersebut. Nah, itu kita harus mengakuinya. Tidak ada yang melebihi penglihatan Allah, tidak ada yang melebihi pendengaran Allah, tidak ada yang melebihi ilmunya Allah. Bahwasanya ilmu yang diberikan kepada seluruh manusia ini hanya sedikit saja. Dan kita tidak bisa melampaui itu. Kita tidak bisa melampaui apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar itu membuat kita berprinsip bahwasanya kita itu ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan kita. Makanya kita itu disebut makhluk dan Allah disebut dengan Khaliq.
Oke, selanjutnya itu dulu yang dapat disampaikan untuk tugas kamu di rumah, anak-anak bapak, untuk pengantar ini, yaitu kamu harus mencari ayat-ayat dari Al-Quran serta hadis yang ada kaitannya dengan iman kepada kadar baik dan kadar buruk ini. Kamu tulis di dalam buku catatanmu, lalu nantinya setelah kita bertemu itu dikumpulkan. Salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.